Halo, selamat pagi buat kelas 10. Nah, masih bersama Miss Monica di mata pelajaran seni budaya. Jadi kita masih membahas tentang keindahan. Saat ini kita masuk ke materi unsur keindahan. Jadi ada 3 unsur keindahan, apa saja itu? Kita langsung aja ya. Jadi unsur keindahan itu ada 3. Yang pertama ada kesatuan. Jadi kesatuan ini maksudnya benda karya seni itu dinilai indah, estetis, yang tersusun secara baik atau sempurna bentuknya. Itu dia kesatuan. Kemudian ada namanya kerumitan. Jadi kerumitan ini maksudnya karya seni yang tercipta kaya akan isi maupun unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. Dan yang terakhir ada namanya kesungguhan. Jadi kesungguhan ini maksudnya adalah karya seni itu dibuat harus mengandung kualitas tertentu yang menonjol, bukan sekedar sesuatu yang kosong. Jadi namanya juga sudah karya seni. Ketika kita melihat karya seni tersebut dan kita merasa sangat senang, bahagia, berarti adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kualitas yang dapat kita dapatkan daripada karya seni tersebut. Sampai di sini paham tentang unsur keindahan? Ada 3. Yang pertama kesatuan, kerumitan, dan yang ketiga kesungguhan. Nah, dari unsur yang ketiga itu, jadi manusia memang menyukai setiap karya seni yang mengandung unsur keindahan. Adapun untuk menciptakan keindahan, seniman bisa memainkan warna dalam seni rupa, contohnya lukisan ya kan. Nah, lukisan itu membutuhkan warna. Kemudian di dalam seni musik bisa memainkan dan menggabungkan alat musik. Contohnya penggabungan antara keyboard, piano ya, gitar, bass, drum, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menggabungkan alat musik dalam seni. Kemudian ada namanya seni tari. Nah, seni tari ini memainkan gerak baru di dalam tubuh kita. Namanya juga kalau kita sudah menari berarti badan kita sudah ikut bergoyang ataupun ikut menari. Sampai di sini paham kan? Nah, saat ini kita masuk ke manfaat ketika kita mempelajari keindahan ataupun estetika. Jadi apa saja itu? Ada 10. Yang pertama adalah mampu memahami tentang rasa indah pada umumnya, juga perihal kesenian pada khususnya. Nah, ketika kita mempelajari keindahan, maka kita bisa memahami rasa indah itu, khususnya di dalam sebuah karya seni. Itu dia. Yang kedua itu ada memperluas wawasan mengenai berbagai unsur-unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia. Kemudian ada yang ketiga itu memahami berbagai unsur-unsur subjektif yang berpengaruh terhadap kemampuan menikmati rasa indah. Nah, kalau kita sudah mempelajari estetika, jadi manfaatnya itu kita bisa memahami unsur-unsur terhadap kemampuan menikmati rasa indah. Kemudian ada yang namanya menumbuhkan rasa cinta kepada dunia kesenian dan kebudayaan bangsa, serta meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi atau menghargai kesenian dan kebudayaan bangsa. Nah, ini maksudnya ketika kita merasa senang ketika melihat suatu adat budaya, maka kita akan memberikan suatu pujian terhadap budaya tersebut. Jadi kita bisa menghargai kesenian dan kebudayaan bangsa. Kemudian yang kelima ada namanya meningkatkan serta memupuk kehalusan rasa pada umumnya. Nah, ini dia. Pada suatu daerah kan pastinya logat daerah itu pasti ada. Contohnya Sunda. Kita orang Medan datang ke Sunda itu dengan kita orang yang frontal berbicara. Nah, sampai di sana kita harus berbicara secara halus. Jadi kita harus bisa memupuk kehalusan pada rasa di suatu tempat. Itu dia. Kemudian yang keenam ada mampu memahami mengenai kaitan antara wujud kesenian dengan tata kehidupan dan kebudayaan. Misulangin ya. Mampu memahami mengenai kaitan antara wujud kesenian dengan tata kehidupan dan kebudayaan. Kemudian ada namanya meningkatkan keahlian dan kemampuan menilai karya seni. Nah, di sini manfaatnya ketika kita mempelajari suatu keindahan, kita dapat bisa menambah keahlian kita, kemampuan kita ketika kita melihat suatu seni. Contohnya, ada sebuah lukisan. Nah, lukisan ini abstrak. Kita nggak bisa mendefinisikan itu
secara langsung ketika kita melihat bahwa itu adalah artinya. Contohnya ini. Nah, banyak orang yang nggak bisa memahami sebuah arti dari lukisan, tapi ketika kita bisa mempelajari, manfaatnya adalah kita bisa melihat arti yang sesungguhnya di dalam lukisan itu. Kemudian ada namanya menumbuhkan sikap waspada dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang mampu merusak mutu kesenian dan berbahaya terhadap kelestarian aspek-aspek dan nilai-nilai tertentu dari kebudayaan kita. Kemudian ada yang namanya memperkokoh masyarakat dalam keyakinan akan kesusilaan, moralitas, prikemanusiaan, dan ketuhanan. Nah, ini dia yang terakhir, melatih serta memberi wawasan yang luas dan bekal bagi kehidupan spiritual dan psikologi kita. Jadi itu dia manfaat ketika kita mempelajari estetika ataupun keindahan. Ada 10 dia ya. Jadi kamu harus ingat apa itu manfaat daripada ketika kita mempelajari estetika dan keindahan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manusia, seni, dan keindahan. Jadi pada hakikatnya, manusia dan keindahan itu tidak bisa dipisahkan. Seni merupakan bagian hidup manusia sehingga perlu dilestarikan. Caranya dengan menuangkan dalam berbagai bentuk kesenian oleh masyarakat umum dan seniman, dapat berupa seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ya kan? Setiap karya seni itu pastinya memiliki daya tarik yang sangat indah dari masa ke masa. Daya tarik dari perkembangan seni tersebut akan selalu bertambah. Itu dia hubungan antara manusia dengan keindahan. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke cara-cara untuk mengetahui suatu keindahan. Apa saja itu? Ada 4. Yang pertama itu ada renungan, kemudian ada keserasian, ketiga ada kehalusan, dan yang keempat itu ada kontemplasi. Nah, renungan yang pertama. Jadi renungan ini maksudnya kegiatan dengan cara diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu secara sedalam-dalamnya. Nah, biasanya juga ketika kamu merasakan sesuatu, kamu pasti bisa merenung, ya kan? Nah, itu dia salah satu kita mengetahui suatu keindahan. Nah, kemudian ada namanya keserasian. Jadi keserasian ini maksudnya mengandung unsur perpaduan, pertentangan, ukuran, dan seimbang. Keserasian ini pada hakikatnya sebagai bagian dalam mewujudkan keindahan. Contohnya, di dalam dunia seni musik, misalnya lagu yang diciptakan merupakan unsur pertentangan antara suara tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras, halus, namun terpadu sehingga unik dan indah didengar telinga kita. Itu dia dimaksud dari keserasian. Kemudian ada namanya kehalusan. Jadi kehalusan ini berarti lembut, baik budi bahasanya, beradab. Atau bisa juga dikatakan kehalusan berarti sifat-sifat yang halus. Nah, adapun di dalam dunia seni, kehalusan bisa diberikan contoh dalam seni teater. Memakai kata-kata halus membuat kita menyukai, kemudian kita bisa menerima apa yang diberikan ataupun apa yang diinformasikan di dalam seni teater tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kontemplasi. Jadi kontemplasi ini merupakan suatu kegiatan bermeditasi. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya dengan merenung. Jadi kontemplasi ini merupakan suatu kegiatan bermeditasi, merenungkan atau berpikir secara mendalam di dalam pencarian makna, nilai, manfaat, dan tujuan atau niat hasil menciptakan sebuah karya seni. Itu dia ya. Jadi ada 4 cara mengetahui suatu keindahan. Yang pertama kita merenung, kemudian ada namanya keserasian, kemudian ada namanya kehalusan, dan yang terakhir ada namanya kontemplasi. Nah, kalau kalian sudah paham tentang cara-cara mengetahui suatu keindahan, kita masuk ke nilai intrinsik dan ekstrinsik. Jadi nilai ekstrinsik ini mempunyai sifat baik dari suatu benda, karya seni, yaitu sebagai alat atau sarana untuk membantu dalam kehidupan manusia. Kemudian nilai intrinsiknya adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan atau berbagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Contohnya ya, sebuah lukisan yang dibuat seseorang seniman memiliki arti dan maksud dari lukisan itu ada, ya. Sampai di sini pahamkan tentang nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau sudah paham
Bisa langsung dicatat ini materinya di buku catatan. Kalau tidak paham, boleh langsung tanya jawab di grup WA. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih.